Pernah kepikiran nggak sih, pas lihat sebuah benda, misalnya kursi atau mesin yang rumit, kok bisa ya semuanya dibuat dengan pas banget? Ternyata ada bahasa rahasianya loh, sebuah set instruksi yang mengubah ide jadi benda nyata. Yuk kita bongkar bareng-bareng bahasa tersembunyi ini. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel, tapi coba deh bayangin, gimana caranya seorang desainer di Jakarta bisa ngerancang sebuah komponen, terus pabrik di Surabaya bisa bikin dengan ukuran yang persis sama, padahal mereka nggak pernah ketemu. Gimana caranya ide di kepala itu bisa benar-benar jadi mesin yang berfungsi? Jawabannya ada di sebuah bahasa universal. Tapi ini bukan bahasa yang pakai kata-kata, melainkan pakai garis, angka, dan simbol. Nah, inilah yang kita sebut gambar teknik. Sebuah sistem komunikasi super presisi yang jadi tulang punggung industri manufaktur di seluruh dunia. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Ini tuh bukan cuma soal gambar-gambar biasa loh. Ini adalah soal komunikasi yang presisi banget, di mana setiap goresan garis dan tiap angka punya arti yang mutlak. Nggak boleh ada salah tafsir sama sekali. Jadi, apa sih sebenarnya gambar teknik itu? Gampangnya gini, dia punya 3 fungsi utama. Pertama, buat nyampain informasi. Kedua, buat nyimpen data teknis. Dan yang paling krusial, ini tuh blueprint sebelum produksi dimulai. Kuncinya apa? Semuanya dibuat standar. Jadi siapapun yang baca, dimanapun dia berada, bakal ngerti hal yang sama persis. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita ikutin langsung perjalanannya. Dari sebuah konsep simpel, sampai jadi sebuah rencana produksi yang super detail. Coba deh lihat gambar ini. Oke, kita tahu ini bentuknya poros, ya kan? Tapi cuma modal gambar ini doang, nggak ada yang bisa bikin barangnya. Panjangnya berapa? Diameternya berapa? Tanpa angka-angka itu, gambar ini ya cuma sketsa biasa yang nggak ada gunanya di lantai pabrik. Nah, sekarang coba bandingin sama yang ini. Beda banget kan? Ini bukan lagi sekedar bentuk, tapi udah jadi sebuah gambar kerja. Lihat deh, setiap detailnya. Panjang, diameter, sudut, semuanya ada angkanya yang spesifik. Ini tuh udah kayak resep masakan yang detailnya minta ampun. Kalau diikutin bener-bener, hasilnya pasti sama persis, setiap saat. Nah, inilah inti dari gambar kerja. Tujuannya satu, menghilangkan semua tebak-tebakan. Operator mesin nggak perlu lagi kira-kira. Semua informasi yang dia butuhin udah ada di situ, jelas banget. Nggak ada celah buat interpretasi macam-macam. Oke, siap-siap. Sekarang kita bakal bahas salah satu konsep paling penting dan menarik di dunia manufaktur. Konsep inilah yang bikin produksi massal itu jadi mungkin. Coba deh kita mikir bareng. Di dunia nyata, di pabrik, mungkin nggak sih sebuah mesin motong logam dengan ukuran yang presisi, sesempurna itu? Misalnya nih, panjangnya harus pas 30,000 mm. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih sedikit pun. Jawabannya? Nggak mungkin. Udah pasti bakal ada variasi, sekecil apapun itu. Nah, para insinyur tuh sadar banget soal ini. Jadi, daripada ngejar kesempurnaan yang mustahil, mereka bikin sebuah rentang yang bisa diterima. Konsep inilah yang kita sebut toleransi. Jadi toleransi itu apa sih? Penting banget nih buat diingat. Toleransi itu bukan kesalahan ya, justru sebaliknya. Ini adalah rentang variasi yang disengaja dan diizinkan. Jadi daripada nargetin satu angka sempurna, desainer justru nentuin batas atas sama batas bawah ukuran yang masih oke dan bikin komponennya tetap berfungsi. Coba perhatiin angka di layar. Nah, simbol plus minus ini kuncinya. Ini tuh nggak dibaca 30 mm, tapi ini sebuah instruksi yang artinya buat komponen ini dengan panjang antara 29,9 sampai 30,1 mm. Jadi selama ukurannya masih ada di dalam rentang itu, komponen ini dianggap sempurna dan lolos quality control. Gini nih cara kerja industri di dunia nyata. Oke, sampai sini kita udah ngerti cara bikin satu komponen. Pertanyaan berikutnya, gimana cara semua resep yang beda-beda ini digabungin jadi satu mesin yang utuh? Nah, yang lagi kita lihat ini namanya gambar susunan, atau kalau bahasa Inggrisnya assembly drawing. Tujuannya beda sama gambar kerja tadi. Gambar ini nggak ngejelasin cara bikin satu part, tapi nunjukin gimana semua part yang udah jadi itu dirakit jadi satu kesatuan yang berfungsi. Dan disinilah kita bisa lihat para pemainnya. Setiap nama di daftar ini, ada poros, baut, gigi, dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bintang utama di resep mereka masing-masing. Semuanya punya gambar kerjanya sendiri yang super detail, lengkap sama ukuran dan toleransinya. Gambar susunan ini ibarat peta yang nyatuin mereka semua. Sebagai penutup, yuk kita lihat gimana bahasa tersembunyi ini ternyata ada di mana-mana, di sekitar kita setiap hari tanpa kita sadari.
Jadi ini dia intinya. Sistem gambar teknik ini, ya inilah pondasi tak terlihat dari dunia modern kita. Mulai dari skru paling kecil di HP kamu, sampai mesin pesawat terbang yang super kompleks, semuanya bisa dibuat karena ada bahasa universal ini. Bahasa yang memungkinkan presisi dan kolaborasi dalam skala global. Coba deh sekarang lihat sekeliling kamu. Laptop kamu, lampu di meja, bahkan pulpen yang lagi kamu pegang. Itu semua punya resep tersembunyinya sendiri. Jadi coba pikirin deh, benda apa di sekitar kamu yang paling bikin kamu penasaran? Gimana ya cara bikinnya?